Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senia Fustarisera dengan NIM 64231552. Di sini saya ingin memecahkan studi kasus kepemimpinan dalam mempertahankan budaya organisasi perusahaan Teknova. Di sini ada kasus perusahaan Teknova, yaitu dikenal memiliki budaya organisasi yang menekan inovasi, keterbukaan, dan kerjasama tim. Namun, setelah adanya pimpinan baru, gaya kepemimpinan menjadi lebih kaku dan terpusat. Karyawan merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi antar tim menurun. Akibatnya, budaya kolaboratif mulai melemah. Lalu di sini ada pertanyaan. Yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana peran seorang pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi yang sudah ada. Yang kedua, jelaskan hubungan antara komunikasi yang efektif dengan keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasi. Di sini ada peran pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi. Pemimpin adalah teladan atau role model utama. Semua tindakan, keputusan, dan cara berinteraksi harus mencerminkan nilai-nilai inti yang ingin dipertahankan. Contohnya seperti nilai inovasi dan keterbukaan. Di sini contoh dari menjaga dan memperkuat budaya organisasi, yaitu yang pertama menetapkan standar. Pemimpin bertanggung jawab untuk secara eksplisit mendefinisikan dan mengkomunikasikan apa artinya inovasi dan atau keterbukaan dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada mekanisme penguatan. Pemimpin harus merancang sistem dan proses seperti proses rekrutmen, orientasi, penilaian kinerja, dan penghargaan yang selaras dengan budaya yang sudah ada. Misalnya dalam budaya inovatif, pemimpin harus memberikan ruang untuk trial dan error dan tidak menghukum kegagalan yang konstruktif. Solusi kasus Teknova yaitu pemimpin baru seharusnya beradaptasi dengan budaya yang sudah ada, bukan menggantinya. Mereka harus secara aktif mendorong keterlibatan karyawan dan mendelegasikan pengambilan keputusan untuk membalikan semangat kolaborasi. Selanjutnya, hubungan komunikasi yang efektif dengan keberhasilan pemimpin. Contoh pertama yaitu membentuk pemahaman bersama. Komunikasi yang efektif, jelas, konsisten, dua arah. Memastikan bahwa semua karyawan memahami mengapa budaya tersebut penting dan apa peran mereka di dalamnya. Lalu yang kedua, menciptakan keterbukaan. Budaya keterbukaan dan kolaborasi tidak mungkin ada tanpa komunikasi yang transparan. Dalam kasus Teknova, ini kemungkinan ada kurangnya komunikasi dua arah membuat karyawan merasa kurang dilibatkan, yang langsung merusak budaya keterbukaan. Lalu yang ketiga yaitu mendengarkan two-way communication. Pemimpin yang efektif tidak hanya memberi perintah, tetapi aktif mendengarkan umpan balik dari tim. Hal ini menunjukkan bahwa si pemimpin menghargai kontribusi dan menjaga suasana kolaboratif. Lalu yang terakhir, konsekuensi negatifnya, jika komunikasi hanya satu arah, seperti yang terjadi dengan gaya kepemimpinan kaku, hal ini menciptakan jarak, ketidakpercayaan, dan resistensi terhadap keputusan, yang pada akhirnya melemahkan seluruh fondasi budaya organisasi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kepemimpinan ada kunci dalam menjaga budaya. Kasus Teknova inilah contoh nyata bagaimana gaya kepemimpinan yang bertentangan dengan nilai organisasi dapat dengan cepat merusak lingkungan kerja yang positif. Pimpinan baru perlu segera melakukan audit budaya dan secara sadar mengadopsi gaya komunikasi yang lebih partisipatif dan terbuka untuk mengembalikan semangat inovasi dan kolaborasi tim. Konsistensi antara ucapan dan tindakan pemimpin adalah jalan satu-satunya untuk memperkuat kembali budaya Teknova. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.